apa? Yang di belakangnya Bopo. Ya, kalau di Jawa kan Jatayu ya. Kalau di sana Jatayu. Yaksa kan. Kalau di kita Jatayu atau Retno Peksi Doro-Doro gitu. Nah, Tapi beda bentuknya penggambarannya lain sih. Kalau ini kan memang ini Gilimanuk yang harusnya bener-bener. ada di daerahnya Mbak kan, harusnya ini. Dalam patung sangat besar karena orang-orang Bali konsisten loh mematungkan ini. Jadi ini pasti wujud aslinya pasti ada ini. Gilimanuk ini pasti Iya. ada. Pasti 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 mirip-mirip kayak gini juga kan, karena bentuknya pasti kurang lebih kayak gini pasti. Atau kayak itu. Iya, Iya. dan daunnya juga sama, Kayak, cara semuanya sama kan. Cara apa? Cara mm-mm. cara melepas-lepasnya juga sama. Iya, cara ngelepasnya ini dulu, ini ya, semuanya sama. Nah, makanya Konsepnya sama. dilacak itu dari itunya, dari nama-namanya kan ketahuan. Oke, lanjut Kak. Oke. Slide 83, karena makhluk 0, itu juga menunggu untuk diperlakukan secara benar dan dimanfaatkan secara benar juga. Ya, makanya kita bagaimana terhadap mereka. Jadi bukannya mereka itu malah kita tinggal kabur karena kita ketakutan. Aneh juga sih kalau seperti itu. Harusnya ya kita yang harusnya kasihan ya. Kenapa sih ada yang tercipta seperti itu gitu? Kan kasihan toh bentuknya seperti Mm-mm. itu nggak jelas gitu loh. Ya harusnya itu di bagaimana supaya supaya menjadi lebih ya kalau minimal orang lihat itu senyum gitu loh atau ketawa bukannya kabur karena ketakutan gitu. Tegas Benar. seperti itu kan harusnya bukan bukan dibentuk untuk makin lebih supaya tambah serem. Ya. Benar. Oke, lanjut, Bapak. Yes. Yes. Slide 84. Karena kalau seperti Banaspati bisa dihame-mayu, maka teman-temannya yang juga berwujud api akan menghindari yang menghame-mayu saudaranya. Jika ada bahaya berupa api, pasti api akan menyingkir. Ini sebenarnya perintahnya Prabu Palindro ke saya itu yang paling utama ada di bagian nomor 84 ini ya. Yang di atas atas sih juga, tapi yang paling intinya ada di sini karena kan jamur tipe ini akan muncul dalam bentuk seperti itu kan. Makanya kalau kita bisa memayu teman-temannya, maka rombongannya dia akan menghindari kita gitu. Katanya begitu. Lanjut, Mbak. Slide 86. Paling tidak rambut, slide 85 ya. Ya, Sorry. lewat 5. Slide 85, selain itu, kalau mereka bisa dihame-mayu, maka pada saat terjadi krisis energi, dapat diminta untuk membantu mengatasi krisis energi tersebut. Nah, ini mimpiku. Mimpiku itu. Bahwa itu bisa loh digunakan untuk itu gitu loh. Jadi, Makanya kalau mobilnya si Mpu Aryo itu kebanyakan satu strip bahan bakarnya gitu kan. itu cuma dongeng guys, jadi cuma dongeng gitu. Nambah strip tuh cuma dongeng, tapi kejadiannya 2 kali dongengnya. Dua kali ya dongengnya. 3 kali kali. Ya nggak tahu Mungkin. berapa kali. Iya, soalnya yang saya 1 kali merem terus sih di Oh ya perjalanan. maaf. itu itu aku bener bisa ini loh, pindah tempat dalam waktu yang beda waktu juga. Merem tiba-tiba sampai loh, itu hebat banget sih di Bali. Iya. Oke, kita lanjut lah. Kita disclaimer dulu Aryo. Kan disclaimer disclaimer yang ada Mas Merta dong. Oke, Oh, iya. siap. Yang ada orang Eh, ini ya. hilang 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 hilang, nah itu dia. Mana sih? Nah, oke. Cuma dongeng. Kalau nggak percaya, ini semua cuma dongeng. Kalau nggak percaya ya nggak apa-apa. Tapi kalau mau percaya, ya jangan. Oke. Aku salah deh gak ketawa kalau bikin disclaimer. Oke, lanjut. Oke, slide 86, paling tidak rambut dari sang Banapati bisa dipakai untuk menolong ibu-ibu di dapur, jadi bukan untuk ditakuti. Harusnya gitu ya. Jadi kita harus memanfaatkan bukannya malah kabur gitu kan. Lanjut, Mbak.
Ya. Slide 87. Kalau Sang Banaspati di Hamemayu saat terjadi masalah energi, maka Sang Banaspati bisa dijadikan sebagai energi alternatif. Pokoknya 84 ke sini tuh yang jelas Prabu Palindro sabdanya itu ya. Menurut saya loh. Ini lanjut, Mbak. Slide 88. Memang saat ini terlihat seperti ada sekat antara manusia dengan para makhluk 0, tadi setelah menghilangnya Mojopahit. Karena para pembesar di Majapahit sangat tahu kalau mereka hanya akan diusir-usir, bukannya malah diberi peran. Ya, itu udah jelas lah, lanjut aja Mbak. Slide 89. Mojopahit sangat tahu kalau makhluk 0, itu juga bisa marah, padahal mereka tidak terlihat. Maka sebagian besar dari mereka diberdayakan di peradaban besar yang saat ini tidak mau terlihat. Ya, bagi yang bisa melihat ya terlihat, tapi untuk bagi yang tidak bisa melihat ya tidak terlihat, gitu aja ya. Tapi kalau ini nih yang jadi host ini bahkan bisa memfoto gitu. Atas perintah siapa? Atas dawuh. Enggak, atas dongeng. Atas dongeng Bopo Agung. Kita lihat sendiri loh fotonya dia fotonya Jokowi oleh Muria seperti apa, gila itu bentuk bangunannya. Oke lanjut Pak. Oke lanjut. Gemes. Kenapa? Ada pertanyaan yang gemes itu. Gemes sampai Banaspati apa enggak bahaya ya Mas katanya. Enggak lah, kalau ngerti cara menggunakannya enggak. Justru malah bisa digunakan bukannya membahayakan. Seperti halnya yang kemarin itu kita ngomong perkara makhluk-makhluk yang harus Hamemayu di 115 kemarin itu yang diperintahkan oleh Prabu Kelapa Gading itu kan begitu juga. Kalau orang nggak ngerti ya itu mungkin membahayakan. Kalau diusir-usir membahayakan, tapi kalau digunakan enggak kok, ternyata enggak begitu membahayakan. Itu tanyaan yang lagi kelihatan lagi normal nih. Lagi ada penampakan di atas gunung. Itu ada yang nanya apa yang bahaya Empu Aryo, bahaya juga. Yang makhluk 0, itu termasuk Trakolo atau tidak? Yang termasuk Trakolo kan itu sudah menjadi tugasnya Kilurah Sabdopalon, bukan tugas kita. Yang yang istilahnya dari omnivora sampai karnivora ya. Kalau kita kan cuma yang herbivoranya aja. Karena kalau yang herbivora itu ini ya, kalau nggak salah itu ciptaannya Sang Hyang-Tikul. Ya itu ada pokoknya ada. Itu aku ingat ceritanya itu dulu pernah ceritanya. Oke, kita lanjut dulu lah. Oke, lanjut. Oke. Slide 90. Makhluk 0, itu juga punya rasa kasihan terhadap manusia. Dan bagi yang menghamemayu mereka, maka mereka juga tidak akan membiarkan yang menghamemayu mereka itu celaka karena jamur dipo. Urutan dari yang diperintahkan Prabu Palindro ada di sini ya, dari 84 ke sini tadi ya. Jadi semoga bingung. Bukan semoga jelas ya, semoga bingung. Aryo, dia 90. Kayaknya kita lanjut dulu karena udah 1,5 jam kita, jadi mungkin nanti di 106 sekalian. 106. Iya. Ya, saya. Iya. Oke. Sampai 91. Loh. 9 berapa Aryo lupa sampai 91, Mbak. 91. Slide 91. Makhluk 0, itu akan sangat setia dan rela mengorbankan diri mereka untuk menolong yang sudah menolongnya. Masalahnya tuh cuman ngajarin sisiran aja tuh mereka sudah merasa ditolong gitu loh Mbak. Bedanya di situ. Jadi kan sangat-sangat murah gitu loh biayanya itu kalau menurut aku loh. Untuk ininya apa supaya mereka mau kita perintah daripada mereka jadi berkeliaran dan nggak jelas malah musuhin banyak orang, yang mending menurut saya sih gitu ya. Oke, slide 92.
Tapi karena paham akan kebodohan dari makhluk 0, itu, maka peradaban besar tidak akan menutup matanya. Mereka bisa membantu menggeser orang yang mereka lindungi ke garis batas yang tidak akan terkena jamur dipo. Yaitu perintah dari Prabu Palindrio seperti itu ya. Tapi itu kan bagi yang bagian ngerti, yang ini ya, yang sama dengan kita. Kalau nggak sama ya nggak apa-apa. Lanjut, Mbak. Oke, slide 93. Karena mereka tidak akan mau anak cucu mereka tidak ada yang menghamemayu. Jadi mereka akan berusaha melindungi sebisa mungkin tanpa tuntutan apapun. Itu karena mereka memang cuma makhluk 0, logikanya atau super bego. Ya ampun. Takut, Mbak. Bodohnya lewat takut. Jadi jangan bingung kalau berhadapan dengan mereka. Dikasih tahu itu belum tentu ngerti gitu. Ya bener. Karena mereka tuh hanya bisa mengerti jika sudah masuk dalam apa tuh namanya kebiasaan atau naluri ya. Mereka kan banyak bekerja berdasarkan kebiasaan dan naluri, bukan berdasarkan logika. Kalau ditanya masalah logika, waduh susah deh. Logika Dia ini yang nerima yang pandem itu, jadi benar-benar nggak pakai logika itu. ya, nah, Hmm. ya itu makhluk terima yang pandem gitu. Ya, kasihan banget sih mereka itu. Oke, kita lanjut. Kenapa? Tapi ya itu ya apa namanya, kita jadi manusia kan sebaiknya kan ini ya apa membuat mereka itu jadi ada gunanya gitu loh, bukan malah jadi mengerikan gitu loh. Jadi mereka itu tertata lebih baik dan bisa membantu orang, bukannya malah nakut-nakutin orang gitu kan. Seharusnya gitu ya. Bisa Kalau jadi supaya mereka nakut-nakutin orang ya, aku emang bingung sih kalau ada yang berpikir seperti itu, karena aku mikirnya nggak begitu gitu. Jadi apakah kita mau bantu? Ayo. Kalau melihat mereka seperti itu tergantung kita sih, melihatnya kasihan atau ngeri gitu. Itu kan masalahnya itu lah. Kasihan apa ngeri gitu. Lanjut, Mbak. Slide 94, makhluk 0, usianya seumuran alam raya. Maka mereka juga bisa ditanya di mana saja kerajaan zaman dulu. Tapi jangan kesel ya kalau mereka jelasinnya bingungin. Karena memang mereka itu diajak ngomong susah. Tapi kalau udah ngerti untuk ngelacak sejarah negara kita itu mudah kok. Jadi tidak perlu harus menggunakan tata cara barat. Pakai menyan cukup. Lanjut, Mbak. Jadi jangan kaget kalau ditanyanya di mana kerajaan ini, maaf jawabnya hihihi. Itu jangan kaget ya. Jangan kaget. Oke, kita lanjut. Ada aja fotonya. Lanjut. Ayo, Nggak Mbak. kaget. Fotonya lucu gitu loh, kaget. Ada aja gitu loh sisi gitu. Lanjut. Slide 95. Dan kalau di Hamemayu dengan diajari bicara dengan benar juga, maka mereka bisa mengisahkan cerita apa saja yang sudah hilang. Asal kita ngerti bahasanya ya, karena bahasa yang tersisa di mereka adalah bahasa 500 tahun yang lalu. Yang mereka mengerti itu kan. Di bahasa yang sekarang mereka nggak ngerti. Ngerti ini kan cuma disuruh pergi gitu aja yang mereka ngerti. Kita lanjut, Mbak. Iya. Ya. Slide 96. Terbukanya cerita yang hilang juga akan mengakibatkan Sang Yang Batara Penyarikan berterima kasih dan akan mengamankan dari efek jamur divo. Yaitu cerita dari Prabu Palindrio. Lanjut, Mbak. Slide 97. Hal yang sama pasti juga akan dilakukan oleh Sang Yang Batara Narada. Lanjut aja. Kita selesai. Slide 98. Karena kalau Arcapada sedang digaru dan diluku, maka kedua Batara bisa mengamankan manusia ke kaki kayangan mereka sampai efek jamur divo selesai. Karena tugas sama Mayunya kita lakukan, sehingga beliau akan menghormati itu. Sehingga beliau akan berusaha mengamankan sebisa beliau dalam dongeng kita. Gitu. Lanjut, Mbak.
Slide 99, letak kaki kayangan belum melewati selama tangkep, maka manusia masih boleh balik ke Arcapada setelah dari kaki kayangan. Jadi yang tidak boleh itu kan kalau ketika kita sudah melewati selama tangkep itu berarti udah benar-benar kita nggak boleh balik. Kalau balik juga berarti tinggal tinggal wujud kumoro atau roh doang ya. Jadi kalau belum masuk selama tangkep kita masih boleh balik seraga-raganya. Berdasarkan dongengku. Lanjut, Mbak. Slide 100, kaki kayangan yang sudah dipersiapkan saat ini disembunyikan di belakang bulan. Dan itu memang dipersiapkan jika jamur dipo muncul agar yang diselamatkan tidak terkena garu dan luku. Makanya jangan kaget kalau pas bulan sabit kelihatan bulannya ada dua. Atau pas bulan purnama paling besar malah kelihatan benjol gitu kan. Karena emang bulan ada sesuatu lagi gitu. Cara menghitung, membuktikannya dengan menggunakan hitungan bandul mekanis dan sebagainya dulu pernah kita ceritakan gitu kan. Apa, Arya? Oh ya itu mungkin bukan mungkin kelihatan double tuh bukan dua begini ya, tapi kelihatannya tuh kayak kalau misalnya bulan sabit tuh kan harusnya terangnya di sini tuh selesai gitu kan. Tapi ini kadang-kadang itu malah jadi ada di sini ada terang lagi gitu di belakangnya itu. Iya nggak sih? Ya, kalau Kadang-kadang seperti bulan sabit kan gini ya. Jadi kayak dua gini ya. iya, jadi kayak ada dua di belakang gitu, terus ada cahaya dari belakang tuh ngebuat bulatan ini kelihatan gitu. Bulatan yang Ya. di sini tuh jadi kelihatan terang. Nah, Jadi dulu mungkin kan kalau misalnya mau diperhatiin gitu. Nah, itu kan bulatan di belakangnya nggak pernah kelihatan. Sekarang jadi kelihatan, tuh bulatan hitamnya itu jadi kelihatan. Mm-mm. Oke. Tapi cuma dongeng sih Om, kalau nggak ya kalau kalau ternyata realitanya sama ya itu Anggap nggak aja sengaja. Anggap aja dongeng. Oke, kita lanjut. Enggak disclaimer dulu Aryo. Satu disclaimer dulu sebelum kan. Oke, boleh. Kita disclaimer yang di mana nih menatnya ya? Sanur yang cewek aja. Apa? Di situ sanur yang cewek terus sanur yang cowok. Oke, siap. Sanur yang cewek dulu aja. Keplay dulu. PS. Oke. Karena nggak ada yang request Eko, kita pakai Eko. Oke. Ini hanya dongeng. Kalau tidak percaya, apa? Kalau percaya, ya. Oke. Kayaknya itu masih load deh. Kayaknya harus diedit ya suaranya jadi ojol itu semua. Ojol lah. Kayaknya diedit ojolahnya aja itu di belakang. Iya. Oke. Kita lanjut. Slide 101, maka banyaknya cerita yang diputar balik atas perintah dari Sang Yang Batari Durga harus mulai disadari agar jangan sampai terjadi Yamaraja Jaramaya. Udah dari tadi udah dijelasin ya. Jadi lanjut aja Mbak. Slide 102, juga jangan sampai terjadi Yamarani Niramaya, karena yang diparani itu jangan sampai yang menyebabkan Niramaya. Niramaya hilang wujud dan berubah menjadi maya. Jadi ya kita memang masih hidup jadi manusia kan. Jadi bukan pengen jadi bangsa moyo kan. Jadi ya kita jangan sampai marani Niramaya gitu. Oke, lanjut Mbak. Niramaya itu artinya itu ya hilang wujud atau berubah jadi maya itu tadi ya. Iya. Oke, kita lanjut. Slide 103, maka Sang Mahaprabu Palindriya sangat ingin agar anak cucu tahu siapa itu Jaramaya, siapa itu si Hama, siapa itu tukang Palisia, siapa itu tukang palas. Polosio, siapa itu si Coyo, dan apa itu Dayudaya, apa itu Niromoyo, dan lain-lain, agar tahu mana yang harus disingkiri, mana yang harus dipuji, dan mana yang harus dimintai perlindungan. Ya, jangan sampai keliru ya di situ. Tapi kalau pengen keliru tidak apa-apa sih, kita tidak memaksa. Lanjut, Mbak.
slide 104, sehingga makhluk yang bernama Sangyang Bathara Kala ini tidak jadi tempat untuk berlindung. Di sini perlunya supaya jangan sampai aja rumangsa bisa ngraiso rumangsani, karena bahaya betul kalau nggak bisa ngrumangsani. Lanjut, Mbak. Slide 105, yang paling penting adalah agar manusia sangat sadar akan siapa Sangyang Bathara Kala dan apa yang dia dimau oleh Sangyang Bathara Kala. Jadi tahu kalau Sangyang Bathara Kala memang harus dihindari, bukan untuk dipuji-puji. Wih, sudah berubah ya, Mbak? Tadi kayaknya Bathara Kala deh. Sekarang mendadak berubah. Ada cerita baru ya, Mbak, di Bali ya? Jadinya pindah ke Jawa sekarang. Oke, lanjut. Sudah. Slide 106. Kumlorotipun. Oh, cum. Iya, cumlorotipun. Slide 106. Cumlorotipun yang pengundal-undal ngasta kawibawaning angin-angin anginipun ngundal-undal sastra luhur kang sampun ical kagem kaluhuran saha kamulyaning Tribuana. Ya, makasih, Mbak. Cukup sih. Sudah? Nah, tepuk tangan. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Oke. Kita ada disclaimer Yang paling berisik. campur-campur sebelum kita akhiri. Oke. Jadi nggak pakai echo ya guys ya. Ya guys ya. Oke. Ini semua cuma dongeng. Kalau nggak percaya ya nggak apa-apa. Tapi kalau mau percaya, ya jangan. 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 Jadi belum ditambahin yang ojo lah. Jadi mungkin abis minggu depan dari tambahin yang ojo lah, karena biar nggak jadi jangan sayur. Oke. Ojo itu kalau Balinya itu bahasa kasarnya do gitu. Do. Do nae gitu. Tidak itu. Belajar bahasa Bopo Oreo. Oh, Oreo. Bopo Oreo. Aryo kan jadi ke bawah. Oreo. Ada nama baru. Ini kayak banyak permintaan Pak Marius untuk bikin disclaimer ya. Jadi mungkin kita habis ini kita bikin proposal untuk Pak Marius. Karena Pak Marius kayak masih sangat amat sibuk sekali ya. Kayaknya belum tentu di Indonesia juga kondisinya sekarang. Jadi mohon bersabar teman-teman semua jika ingin melihat Pak Marius. Ya Om ya. Pak Marius bikin disclaimer. Oke, nanti kita datengin ke rumahnya. Nanti kita datengin ke rumahnya. Ya kalau nggak ada di rumah kita tungguin sampai di rumah. Ada yang request slide 106 please diulang lagi katanya. Gimana Bopo? Gimana Om? Diulang ini bukan sesuatu yang layak untuk dijelaskan. Hanya jangan, nggak perlu. Ya perlu. Ya perlu. Tapi Oke, kita ada disclaimer agak serius yang terakhir. Serius ini disclaimer serius. Tim ARC tidak pernah menjual jasa untuk bertemu atau berkomunikasi dengan para leluhur dalam bentuk ritual apapun. Waspada terhadap oknum yang mengatasnamakan tim ARC, karena ritual resmi hanya dilakukan oleh Mas Agung Bimo, Mbak Vicky, dan juga Mas Aryo Dimas. Untuk informasi resmi bisa hubungi @VickyAnandaril. Gitu. Ya. Terus terima kasih untuk teman-teman di Bali, teman-teman di Banyuwangi, dan teman-teman di Jogja. Tapi paling yang pertama teman-teman di Bali, mulai dari Mbak Tari sendiri, terus Mas Merta, terus kemudian
beli Vicky, beli Bonang, terus Mbak Sita, terus Mbak Sarah ya, Mbak Sarah ya namanya. Terus yang di Sanur, semoga nggak kelewatan nama-namanya itu Mbak Oming sama Mbak Jo, terus Pak Anom Pak Anom, dan keluarga. dan keluarga. Terus yang di Gianyar beli food Gustira ya sama ya semuanya. Gianyar terima kasih banget atas sambutannya ke kita. Kita juga terima kasih. Semoga dalam waktu dekat bisa ke sana lagi gitu. Karena memang harus selesai dikerjakan di sana tentang masalah nano ini gitu. Kalau bisa sekalian pindah rumahnya katanya ini teman-teman. Pindah rumah. Seneng banget. Pindah rumah ke sana. Pengen. Langsung Bopo berpikir keras mau kerja apa ya di Bali biar gitu nanti kan biar tambah. Iya. Terus teman-teman yang di Banyuwangi, Mas Koiri ya, sama Mbak Etika, terus Mbak siapa lagi itu, Mbak Anissa ya, siapa namanya? Dan teman-teman yang teman-teman di Banyuwangi. Yang di Banyuwangi. Enak loh buah naganya, aku dapat banyak banget. Dapat telur naga kita di selama perjalanan. Terus telur naga asli. Telur naga. Yang buntut-buntut itu. Oke. Terus yang lainnya Parade terima kasih untuk itu Arya nyebutin. Oke. Parade terima kasihnya untuk malam hari. Terima kasih ke Mas Indra. Oh ya, terima kasih ke Mas Indra juga sudah hebat sekali. Ya sudah, terima kasih Mas Indra aja. Aku salah ngomong. Oke, jadi terima kasih sebesar-besarnya kepada Kitungul Jatijaya Morogo yang sudah mau menjadi pamong bagi kita semua. Kemudian juga terima kasih Bapak Agung sudah mau menjadi narasumber dan juga sudah mau membuatkan slide. Terus kemudian juga Mbak Tari juga terima kasih sudah mau menyumbangkan suaranya pada malam hari ini. Terus kemudian juga Mas Nogo yang sudah mau merapikan slide. Terus kemudian juga Bang John gambarnya pada malam hari ini juga sangat indah, ada apinya. Dan kemudian juga Mbak Vicky, Om Iwan, Haskell dan juga tim-tim ARC lainnya yang belum sempat disebutkan. Dan juga terima kasih sebesar-besarnya kepada Pak Marius yang sudah mau memprakarsai Atlantis Series. Oke. Mbak Ade belum disebut loh Aryo. Makasih Mbak Ade. Oh iya, terima kasih Mbak Ade karena sudah mau meminjamkan titihannya. Walaupun cuma sampai Jogja ya. Titihannya walaupun ya segitu. Jadi terima kasih titihannya itu warnanya warna merah. Mantap. Oke. Sekian kayaknya terima kasihnya. Sekian ya Om ya. Ada kata-kata terakhir dari Om Agung atau dari Mbak Tari? Mbak Tari kali. Nggak mau jadi kata-kata terakhir biar nanti diajak lagi. Oh. Siap. Ini suaranya mohon maaf suaranya agak mengganggu jadi pas tim ARC kemarin datang ke Bali itu kan udah mulai nggak enak badan dan akhirnya berkelanjutan sampai nggak ikut beberapa sesi kan. Tapi sekarang udah mulai mendingan dan agak berpengaruh di tenggorokan makanya kurang menyenangkan mungkin suaranya malam ini didengar. Enggak kok. Aman deh. Aman. Keren. Siap. Terima kasih banyak atas ilmunya. Narator dari Bali lagi atau dari Aryo? Mungkin narator gantian kali yang cowok dari Bali ya. Siapa ya? Siapa? Punya usul siapa? Calon korbannya Mbak Tari yang cari. Tunjuk korbannya. Oke, siap. Berarti langsung yang ngontak Mbak Vicky ya? Ya kalau Mbak Vicky, Mbak Tari. Enggak, Mbak Vicky ngontak Mbak Tari terus kontak yang lain. Jadi ada chain-nya. Siap. Oke. Iya, terima kasih banyak Bopo. Aryo. Oke, kalau gitu
sekian ya dari Atlantis Series. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya di 118. Ini masih ada apa ya namanya? Bukan perintah ya, apa ya? Ya pesan lah. Ada pesan untuk yang akan disampaikan dalam bentuk dongeng di episode 114. Jadi jangan lupa untuk menonton. Jadi sampai jumpa. Salam sehat, salam menyan, dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Salam menyan.